Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, dengan ilustrasi. Jadi misalkan 1 Oktober ada perusahaan namanya Hibar Corporation, dia mengumumkan akan membagikan cash dividend. Nah, berarti 1 Oktober adalah date of declaration. Nah, berapa besar untuk siapa saja ada di daftar ini, dan tetapi dia tetapkan bahwa yang akan memperoleh dividen adalah para pemegang saham yang tercatat pada tanggal 10 November dan akan dibayarkan pada 2 Desember. Jadi 10 November adalah date of record dan date of payment adalah 2 Desember. Nah, berapa jumlahnya? Nah, ini bagaimana sudah dibahas sebelumnya, preferred stock. Misalnya di sini disebutkan akan memperoleh 2,5 per saham, ada 5.000 saham beredar. Common stock ada 100.000 saham beredar, akan memperoleh 0,3. Kita tinggal kalikan 2,5 kali 5.000, kita dapat 12.500. 0,3 kali 100.000 dapat 30.000. Berarti ini total jumlah dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kita hitung dulu ini ya. Pastikan hitungannya benar, jumlah lembar dikali jumlah dividen per lembar ya. Dan pastikan preferred stock dan common stock. Jadi yang preferred stock yang 12.500, common stock yang 30.000. Jangan tertukar ya. Jadi pastikan ini yang mana preferred stock, mana common stock, dan hitung. Kemudian ini sementara jurnalnya totalnya saja ya. Cash dividend dan cash dividend payable. Di dalam penjurnalannya ya, dua-duanya disebut cash dividend karena bagi perusahaan tidak penting tadi karena memiliki agen yang menjual. Jadi bagi dia dividen baik preferred stock maupun common stock sama saja, kewajibannya adalah harus membayar cash dividend sejumlah 42.500 ini. Paling nanti bagi pemegang saham ya yang akan menerima dividen itu, dia akan menghitung ya, kalau preferred stock itu kan kalau dia kumulatif seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka dia harus menghitung dia akan memperoleh sekian per tahun begitu ya. Nah, kalau dividen yang dibayar ternyata belum mencapai sejumlah tersebut, maka dia masih berhak untuk memperoleh dividen. Meskipun misalnya di tahun berikutnya, yang tahun sebelumnya kalau belum dibayar, kumulatif harus dibayarkan. Nah, tanggal 10 November pada tanggal pencatatan tidak ada catatan yang harus kita buat ya. Jadi dia urusan agen saja. Nah, tapi nanti tanggal 2 Desember kita pindahkan ya, jadi cash dividend payable dibayar cash ya. Yang tadi di sini kita catat debitnya itu cash dividend ya. Jadi cash dividend ini adalah nanti akan mengurangi return earning. Jadi kalau cash dividend ini belum kita ambil dari return earning, belum kita pindahkan ke return earning, maka nanti dilaporkan sebagai pengurang return earning ya. Jadi return earning kan kalau bertambah kredit ya. Nah, cash dividend karena akan mengurangi return earning berarti dia saldo normalnya debit. Jadi pastikan cash dividend ini adalah debit ya. Jangan sampai Anda berpikir nanti mencatat dividen pertama kali saat deklarasi Anda catat di kredit, ini sangat fatal ya, tidak boleh seperti itu. Nah, yang kreditnya adalah hutang ya. Jadi kita mau dividen, nah berarti kita punya hutang. Jadi ini payable ya. Jadi kenapa ini debit, ini kredit. Nah, yang payable-nya ini nanti akan dibayar pada saat tanggal pembayaran ya. Jadi cash dividend payable menjadi cash. Jadi dia perantara saja. Jadi umur payable-nya berapa hari? Hanya dari 2 Oktober tadi ya sampai 2 Desember, hanya 3 bulan saja. Jadi kalaupun, tapi ini tidak boleh ya karena kita akrual, tapi misalnya kita catat nanti saja di 2 Desember dividend payable, sebenarnya tidak masalah. Tapi cash dividennya langsung di sini, cash dividend pada cash itu ya semuanya pada saat pembayaran. Baik, berikutnya stok dividen. Jadi selain cash dividen ada stok dividen. Jadi kalau cash dividen kita membayar para pemegang saham dengan tunai. Nah, kalau stok dividen kita membayar dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham ya. Jadi in the form of the firm's own shares. Stock dividend normally are declared only on common stock. Ya, jadi hanya diberikan kepada common stock ya biasanya. Nah, kita lihat ya.
di buku disebutkan ya, stock dividend ini sebetulnya memindahkan ya dari return earning ke paid in capital ya sebetulnya. Jadi kita tadinya menahan laba gitu ya. Kemudian kita merubah keputusan, tidak usah ditahan. Kita bagikan saja sebagai modal di store gitu ya. Jadi kita bagi kepada pemegang saham, tetapi bukan dalam bentuk cash, misalnya cashnya sedikit ya, kita bagi saja dalam bentuk common stock ya. Jadi contoh ya, tanggal 15 Desember direksi memutuskan memberi 5% stok dividen untuk ya saham beredar 100.000 share. Maaf, untuk yang beredar 2 juta share. Berarti dividen sahamnya adalah 5% kali 2 juta ya, dapat 100. Jadi yang harus diterbitkan oleh Hendrik Corporation adalah sebanyak 100.000 lembar saham sebagai stok dividen. Nah, saham itu akan diterbitkan tanggal 10 Januari. Jadi lewat tahun ya. Jadi nanti ada tanggal 31 Desember, ini belum dibagikan sahamnya. Tetapi tanggal pencatatan siapa yang menerima saham itu adalah 31 Desember. Nah, berapa harga perhitungan dividen ini? Itu biasanya berdasarkan harga saham ya saat itu. Jadi saat deklarasi tanggal 15 Desember harganya 31, berarti kita hitung 31 kali 100.000 lembar ya. Nah, 31 kali 100.000 dapat 3.100.000. Itu sama seperti cash dividend tadi, tapi ini dalam bentuk stok dividen ya. Kita sebut akun yaitu stok dividen. Nah, hutangnya bukan dalam bentuk payable ya, yang harus ya ini nanti stok dividen distributable nanti beda ya dengan cash dividend payable ya, karena nanti kalau cash dividend payable akan kita bayar dengan cash. Kalau ini stok dividen distributable akan kita bayar dengan common stock gitu ya. Jadi sama di debit stok dividen. Nah, stok dividen nanti sama akan mengurangi return earning. Nah, bedanya kan di sini saja nih. Kalau tadi dividen payable ya, itu akan mengambil dari cash, dari aset ya. Nah, kalau ini stock dividen distributable akan ambil dari common stock, kita terbitkan common stock. Nah, stok dividennya nanti ini akan mengurangi return earning. Jadi sebetulnya kalau kita buat jurnal sekaligusnya nanti di 15 Januari itu adalah jurnalnya adalah return earning ya, debit pada common stock ya. Jadi hanya memindahkan dari return earning ya, tadinya return earning menjadi common stock. Nah, tapi kita melalui stok dividen dulu ya. Nah, demikian ya. Jadi stok dividen ini akan mengurangi return earning dan ini akan dibayarkan dengan common stock. Jadi tidak ada aset yang terpengaruh, tidak membagikan apa-apa perusahaan. Nah, jumlahnya stok dividen distributable-nya seharga par 31 itu harga pasar, ya, daftarnya 20. Nah, sisanya adalah paid in capital. Nah, hasil dari stok dividen ini sudah saya jelaskan tadi, itu transfer 3.100.000 dari return earning ke paid in capital. Nah, jadi nanti stok dividen distributable pada common stock. Nah, tapi sebelum itu 31 Desember ada stok dividen distributable, itu mengurangi return earning. Demikian tujuan pembelajaran keempat tentang dividen ini. Nanti akan dilanjutkan tentang procedure stock. Terima kasih atas kesediaan saudara, teman-teman sekalian mengikuti pembelajaran ini. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.